Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Desa Mekargalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Budi Ocong, menjelaskan duduk perkara kenapa warganya atas nama Yati dan Imron yang rumahnya hampir ambruk tidak mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni atau rutilahu. Menurut Budi Ocong, Yati dan Imron yang saat ini menempati rumah tidak layak huni di Kampung Ciocong, Desa Mekargalih itu memiliki beberapa kendala sehingga tidak bisa mendapatkan bantuan rutilahu. Di antara kendala yang dihadapi Yati diantaranya adalah masalah kepemilikan tanah. Karena menurut Budi Ocong, untuk mendapatkan bantuan rutilahu syaratnya harus memiliki tanah milik. Sementara Yati saat ini menempati tanah yang tergolong tanah sengketa, yaitu tanah warisan, dan diduga tanah tersebut belum dibagi secara waris kepada saudara dari Yati, sehingga hal itulah yang menurutnya menjadi kendala. Kemudian menurut Budi Ocong, pada tahun 2020 dan 2021 anggaran bantuan rutilahu memang tidak ada di Desa Mekargalih, bahkan di Kecamatan Tarogong Kidul, sehingga sangat tidak mungkin bagi Yati ataupun warga lainnya untuk mendapatkan bantuan rutilahu. Pak, ada harapan dari warga Bapak bernama Ibu Yati untuk mendapatkan rutilahu, seperti apa tanggapan Bapak? Ibu Yati yang di mana, yang di Ciocong ya? Yang di Ciocong. Yang di Ciocong RT 3 RW 5. Ibu Yati anaknya Bapak Iri almarhum ya? Ya. Ya. Itu janda ya? Ya sekarang udah nikah. Betul. Ya. Kalau konteks yang kemarin statement yang di publik itu kaget kok. Kaget. Kenapa? Saya tahu persis. Dan saya juga orang Ciocong. Apalagi saya sebagai ketua LPM Desa Mekargalih, saya sebagai ketua TPK Mekargalih, saya sebagai ketua LPM Kecamatan Tarogong Kidul. Nah, perihal Ibu Yati itu janda, baru nikah baru kemarin sekitar 2 bulan yang lalu ya. Saya tahu dia janda. Dan kalau konteks di RTLH, rumah tidak layak huni. Dulu waktu di zaman tahun 2008-2009 waktu kepemimpinan Bapak Insinyur Yayat Hidayat, dulu zaman P2KP dia dapat, tapi dialihkan ke Ibu Hasanah, tapi itu juga tidak selesai, uangnya pakai makan, jujur saja, keterbukaan saja ya. Itu perihal Ibu Yati, maaf dengan sangat kita konteksnya RTLH, rumah tidak layak huni. Kalau pingin Ibu Yati pingin RTLH, tolong selesaikan dulu itu perihal itu bukan tanah, bukan rumah Ibu Yati. Itu tanah sengketa, tanah warisan. Tolong klarifikasi, di situ ada Hasanah, ada Salam, ada Nong, ada Yati banyak, ada Siti banyak lah. Walaupun sekecil rumah petak di situ, tolong itu warisan, ya. Dan fungsinya, kenapa kita berbicara, kita keterbukaan saja, ya. Arti RTLH itu kalau pingin dapat RTLH, rumah tidak layak huni, tolong kalau tidak mau urusan itu, tolong Ibu Yati ya, tolong beli tanah dulu ya. Karena kalau itu dapat rumah RTLH itu rumah tidak layak huni, masa bikin rumah tidak layak huni mau diawang, harus ada tanah pribadi ya. Tolong klarifikasi saja. Dan saya udah pernah diajukan tapi tetap tidak lolos dikarenakan itu masih SPPT-nya almarhum Bapak Iri Bahri ya, ayahnya udah meninggal. Gitu. Artinya kalau misalkan dia ingin tetap di tanah itu, dia harus beli dulu ke saudara-saudaranya. Iya, itu punya punya Ibu Yati, bukan, maaf. Banyak keluarganya itu. Tertibkan dulu, terkecuali kalau pingin RTLH harus atas nama Ibu Yati. Ya. Singkirkan, beli aja rumah itu semua, tanah itu semuanya.
Dan SPPT-nya dirubah atas nama Bu Yati nanti? Tidak. Oh, nggak harus? Enggak, itu masih SPPT di desa, itu masih nama almarhum. Oh, nggak masalah itu mah ya? Hah? Tidak masalah? Tidak bisa mendapatkan RTLH. Tidak bisa. Saya juga tidak punya rumah. Saya tidak punya rumah, maaf. Tapi tidak mau dibantu, maaf. Saya tidak punya rumah. Saya juga wajib mendapatkan BLT-DD, maaf. Kalau mau meminta keadilan, tapi saya tidak perlu. Nggak apa-apa, masih banyak orang yang membutuhkan. Justru saya yang mencari program untuk warga kami, pengabdian. Contohnya punten, terima kasih kepada Bapak Disperkim ya, Bapak Kabin, di tahun 2021 kemarin di RW 8 terrealisasi ya di angka 125 juta. Saya tidak menerima, tidak meminta sepeser pun. Jangankan 10.000, 1.000 rupiah aja saya tidak menerima, demi Allah, demi Rasulullah. Saya orang Islam. Ya, tolong khususnya untuk Ibu Yati ya, tolong kalau pingin tertibkan dulu tanahnya, terus kalau tidak tertib itu beli dulu apa 2 tumak apa 3 tumak, bangun pakai bilik dulu, ntar diajukan. Kakak Anda aja kemarin baru beres kemarin. Saya tahu kemarin kakak bikin kakak kemarin. Ya tolonglah ya. Jadi kredibilitas nama saya dipertaruhkan. Kredibilitas saya dipertaruhkan sebagai Kepala Divisi Advokasi di GMB, pengurus GMB Kabupaten Garut. Kredibilitas saya sebagai Ketua LPM Desa Mekargali, dan kredibilitas saya sebagai Ketua TPK Mekargali, dan kredibilitas saya sebagai Ketua LPM Kecamatan Tarogong Kidul. Tolong ya, kalau pingin ntar diajukan, insya Allah ya. Tapi menurut Pak Ustadz, dengan kondisi tersebut anaknya seperti itu, memang layak nggak dibantu itu Bu Yati itu? Dibantu apa? RTLH apa? RTLH. Ya dibantu, diajukan, nggak apa-apa. Tapi kan syaratnya mana? Punya tanah, punya rumah tidak? Rumah tidak layak huni. Itu bukan punya Bu Yati, maaf. Ya. Dan saya di tahun 2020 ada RTLH dari BSPS, ya. Tapi tidak ada realisasinya. 2021 juga sama, tidak ada. Ya, tidak ada. Dengan adanya COVID, tidak ada. Ya, memang tidak ada semuanya. Tidak ada. Tidak ada. Tapi insya Allah mudah-mudahan di tahun sekarang juga mungkin asumsi saya tidak ada. Tahun sekarang 2022 masalah BLT-DD juga tidak ada. Ya, tidak masuklah kategori. Kenapa tidak masuk kategori BLT-DD? Ya kriterianya juga sama, Ibu Yati tidak bisa mendapatkannya. Ya. Siap.